Di pinggir kota yang terlupakan, rumah legendaris sang artis Indro dibiarkan sepi. Dahulu setiap malam adalah pesta yang tak terlupakan. Tapi setelah ditinggalkan puluhan tahun, listriknya diputus. Mengapa sampai sekarang lampunya masih menyala setiap malam? Awalnya diduga gelandangan. Sampai satu malam, seorang satpam melihat sesuatu yang mengubahnya selamanya. Di balkon yang gelap, ia melihat mereka. Puluhan sosok pucat berdiri diam, menatap keluar pagar. Tiba-tiba, salah satunya melambai padanya. Malam itu ia lari, dan tak pernah kembali patroli malam. Keesokan harinya, beberapa warga nekat masuk ke dalam rumah untuk membuktikan semuanya. Begitu pintu dibuka, udara dingin langsung terasa. Rumah itu penuh debu, tapi anehnya, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Mereka naik perlahan, dan saat sampai di lorong lantai 2, mereka melihat semua pintu kamar terbuka sendiri. Di setiap kamar, ada orang duduk diam dalam gelap. Jumlahnya banyak, terlalu banyak. Kalian siapa? Kami tinggal di sini sekarang. Lampu langsung mati. Suara pintu-pintu membanting terdengar. Dan dari ujung lorong, muncul langkah kaki pelan. Semakin dekat, lampu senter diarahkan. Ada seorang pria berdiri di ujung lorong. Cerita viral ini hoax. Aku akan buktikan semuanya. Tidak mungkin, Tom, ini cuma mimpi. Apa ini? Siapa mereka? Sejak malam itu, tidak ada warga yang berani mendekati rumah tersebut. Jalan di depannya mulai sepi. Bahkan pengendara motor memilih memutar arah. Tapi teror belum selesai. Karena rumah itu mulai memanggil orang. Seorang driver ojek online menjadi korban berikutnya. Malam itu hujan gerimis saat dia menerima pesanan misterius. Awalnya dia ingin membatalkan, tapi anehnya, aplikasi terus error setiap kali pesanan ditolak. Akhirnya dia pergi, dan saat sampai, dia langsung mengenali rumah itu. Rumah artis Indro yang terbengkalai. Lampu lantai 2 menyala redup. Di aplikasi tertulis, pesanan sudah menunggu di dalam. Halaman rumah terasa sunyi sekali. Tidak ada suara hujan, tidak ada angin. Seolah dunia luar hilang, pintu rumah terbuka sendiri. Di dalam gelap total, sebuah suara berbisik masuk. Dan di antara kerumunan itu, ada wajah yang dia kenal. Salah satu warga yang dulu pernah masuk ke rumah itu dan hilang. Tiba-tiba lampu menyala. Semua sosok itu hilang. Hanya ada satu meja kayu tua. Di halaman terakhir, sudah tertulis namanya dengan tinta hitam basah. Driver itu panik dan mencoba lari. Tapi pintu rumah sudah hilang. Dari belakangnya, terdengar suara langkah kaki banyak orang berjalan bersamaan. Pelan, semakin dekat. Keesokan paginya, motornya ditemukan di depan pagar rumah. Mesin masih nyala, helm masih tergantung. Tapi drivernya hilang. Dan malam berikutnya, warga melihat satu bayangan baru berdiri di jendela lantai 2. Masih memakai jaket ojek online. Diam, menatap keluar rumah. Kisah ini viral, tapi banyak yang percaya itu editan. Sampai seorang konten kreator bernama Damar memutuskan datang langsung. Kalau ini settingan, gue bongkar sekarang, katanya sambil tertawa. Pulsonora 1447. Dia berdiri di depan rumah. Pagar sudah terbuka. Padahal menurut warga, tidak ada yang pernah berani menyentuhnya. Tapi saat kamera mengarah ke jendela lantai 2, puluhan bayangan terlihat berdiri rapat, diam, menghadap ke bawah, seolah sedang menunggu. Damar masuk. Begitu melewati pintu utama, siaran mulai terganggu. Yang terdengar hanya napas Damar dan suara samar seperti orang berbisik. Rumah itu terasa lebih besar dari luar, dan di setiap dinding ada foto-foto lama. Tapi anehnya, semua wajah di foto itu tercoret hitam, kecuali satu, foto keluarga lama di ruang tengah. Padahal foto itu diambil puluhan tahun lalu.
sudah ada bayangan hitam berdiri di balkon. Pukul 2 lah, Gibra, lampu rumah menyala sendiri. Semua pintu kamar terbuka bersamaan. Braak, damar panik. Dari setiap kamar, orang-orang mulai keluar. Pelan, sangat pelan, wajah mereka kosong. Dan jumlahnya tidak masuk akal. Setelah siaran damar viral, rumah ini dipasangi garis polisi, tapi tidak ada petugas yang bertahan lama di sini. Semua mengundurkan diri, kecuali Arya. Dia tidak percaya pada cerita mistis. Malam itu, pukul 02.22, dia masuk sendirian. Dengar napas terengah-engah Arya. Tapi, siapa yang baru saja ada di sini? Setiap anak tangga berbunyi keras, seolah memberitahu sesuatu yang dia tidak ketahui. Saat sampai di atas, lorongnya berbeda. Mereka semua berjalan ke arahku, tanpa suara, tanpa berkedip. Aku mencoba lari, tapi langkahku berhenti saat melihat meja kayu tua itu. Buku tamu besar terbuka lagi. Halaman-halamannya bergerak sendiri. Ada ribuan nama. Semua nama itu adalah orang hilang dari berbagai kota. Lalu aku sadar, di halaman paling akhir, namaku mulai muncul perlahan. Di bawahnya tertulis, kamar sudah disiapkan. Sound of a terrified scream, followed by the sound of many people laughing maniacally. Semua nama sudah ditulis. Di ujung lorong ada tangga yang tidak seharusnya ada. Menurut Denah, di atas lantai 2 tidak ada lantai lain. Perasaanku tidak nyaman, tapi rasa penasaran itu lebih kuat. Aku naik. Tangga itu terus berputar ke atas. Semakin tinggi, semakin gelap, dan udaranya makin dingin. Sampai di atas, aku membeku. Sebuah lantai raksasa tanpa ujung, penuh pintu dan orang-orang yang diam seolah menunggu. Arya. Beberapa bulan setelah hilangnya Arya, rumah itu akhirnya dihancurkan pemerintah. Bulldozer datang. Puluhan pekerja diturunkan. Warga sekitar berkumpul, berharap semua teror benar-benar berakhir. Saat dinding pertama runtuh, semua orang mendengar sesuatu dari dalam rumah. Bukan suara bangunan roboh, tapi suara banyak orang berteriak bersamaan. Pekerja mulai ketakutan, namun proses penghancuran tetap dilanjutkan. Sampai akhirnya, rumah itu rata dengan tanah. Dan untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, lampu kuning di jendela lantai 2 menghilang. Warga mengira di bawah fondasi sebuah rumah yang tidak punya ruang bawah tanah, mereka menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Semua sepakat untuk meninggalkannya. Tapi malam itu, pintu itu terbuka. Dari dalam kegelapan, sebuah suara memanggil. Keesokan paginya, semua pekerja hilang tanpa jejak. Area itu ditutup permanen. Bertahun-tahun berlalu, hanya tinggallah tanah kosong yang menyeramkan. Tapi setiap pukul 02.13, warga sekitar masih melihatnya. Rumah itu kembali. Di dalamnya, seolah ada yang masih menunggu.